Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 30 Juli dalam pekan biasa yang ke-17. Semoga Anda semua sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawahnya di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua tokoh yang sangat terkenal yang ditampilkan dari sabda Allah hari ini dari Injil Matius, yakni Herodes dan Yohanes Pembaptis. Herodes dikenal selain karena ia adalah raja, juga ditampilkan bahwa ia memiliki sikap tertentu, yakni memiliki ambisi, gengsi, dan kehormatan pribadi yang dipertahankan. Ini tampak jelas dalam Injil hari ini ketika ia ditegur karena mengambil Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya. Dia tidak menerima itu, bahkan menangkap Yohanes Pembaptis. Ia juga dalam kesempatan ia berulang tahun dan hatinya disenangkan, ia bersumpah dan tidak menjaga kata-katanya untuk memberikan apa saja kepada putri Herodias yang menyenangkan hatinya. Dan karena sumpahnya, karena gengsinya itu, terpaksa ia membunuh Yohanes Pembaptis. Tokoh kedua yang juga sangat terkenal yakni Yohanes Pembaptis. Ia dikenal sebagai nabi. Ciri khas pribadinya sangat jelas juga dalam Injil hari ini. Ia dengan gagah perkasa membela kebenaran dengan mengkritik Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya. Yohanes Pembaptis tidak takut pada Herodes karena ia memperjuangkan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini, salah satu inspirasi yang dapat bisa kita tarik adalah kita bisa dikenal karena apa? Apa karena ambisi yang negatif, atau juga panggilan kita untuk memperjuangkan kebenaran? Sebagai orang Kristiani, saya dan Anda sebenarnya diminta untuk ke arah yang jelas, diminta dikenal dengan arah yang jelas. Kenapa? Karena sejak awal panggilan kita adalah panggilan kasih. Kita
Orang Kristiani dikenal di mana-mana karena peri hidupnya, cara hidupnya yang senantiasa menampilkan kasih dalam kehidupan ini. Ini sejalan dengan ajaran Kristus, ajaran yang senantiasa kita taruh sebagai pedoman hidup kita. Saya dan Anda juga memiliki motivasi atau misi tertentu untuk memperkenalkan kasih kepada orang lain. Harapannya dengan peri hidup kita, contoh hidup yang ditampilkan, kasih yang ada dalam kehidupan kita, itu kemudian mempengaruhi banyak orang, dan dari situlah tercipta kesejahteraan atau cara hidup atau kesejahteraan orang banyak yang lebih baik. Saya dan Anda sama-sama dipanggil untuk dikenal karena peri hidup kita. Jangan sampai kita menampilkan diri seperti Herodes karena ambisi yang besar, tetapi sebaliknya kita menampilkan diri, dipanggil untuk menampilkan diri seperti Yohanes Pembaptis, berjuang untuk kebenaran dengan menampilkan kasih dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabdamu hari ini Engkau mengajar kami seperti Yohanes Pembaptis, mau dikenal, mau rela berkorban untuk memperjuangkan kebenaran dengan mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Bantulah kami ya Tuhan, semua kami dapat menjadi alat-alat-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semua kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.